Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Dan apabila ada yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita belajar suhu dan perubahannya. Adapun untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan definisi pemuaian. Nah, untuk suhu dan perubahannya sendiri ada dua subbab, yaitu yang pertama yang harus kalian pelajari yaitu yang pertama mengetahui suhu benda. Di dalamnya terdiri atas jenis-jenis termometer dan skala suhu. Dan subbab yang kedua adalah perubahan akibat suhu, di mana kalian akan mempelajari tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Oke, untuk subbab pertama, kalian mempelajari tentang mengetahui suhu benda. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, apa itu suhu? Kalian sudah pernah dengarkan suhu itu familiar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dalam fisika, pengertian suhu itu apa sih? Iya, penelitian suhu sendiri adalah tingkat derajat panas suatu benda yang panasnya lebih tinggi, panas mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada suhu yang lebih dingin. Kalau yang lebih dingin, maka suhunya akan rendah. Dan untuk mengetahui suhu tersebut, biasanya kalau kalian panas tuh, suhunya kan tinggi tuh. Biasanya kalian ngukur awalnya adalah menggunakan pakai tangan, ya, yang ditempelkan di dahi kalian masing-masing. Nah, Ibu mau tanya lagi, kalau misalnya pakai tangan atau indra perasa atau indra peraba, apakah termasuk pengukur suhu yang handal? Untuk mengetahui apakah indra peraba itu bisa pengukur suhu yang handal, kita bisa melakukan percobaan seperti di slide berikut ini. Coba kalian perhatikan, di sini ada anak laki-laki. Dia mempunyai 3 buah baskom. Nah, untuk yang ada di sebelah kiri, kalian bisa lihat ini berisi air hangat. Kemudian untuk baskom yang B berisi air sedang atau air biasa. Kemudian bagian C berupa atau berisi air yang dingin. Untuk percobaannya itu seperti ini. Kalian celupkan tangan kalian sebelah kiri di air hangat, kemudian tangan kalian dicelupkan ke dalam air yang dingin. Tunggu beberapa saat. Nah, terus apa yang kalian rasakan? Iya, yang kalian rasakan adalah kalau misalnya kalian dimasukkan tangan kalian ke air hangat, maka tangan kalian akan hangat. Kemudian kalau misalnya kalian masukkan tangan yang kanan tadi di air dingin, yang ini, maka tangan kalian akan dingin. Nah, kemudian bersama-sama tangan kalian masukkan ke air yang biasa ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa tangan kalian lama-kelamaan yang awalnya panas atau yang dingin perlahan-lahan akan suhu seperti sedia kala atau suhu badan kalian. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa indra peraba tersebut bisa merasakan panas atau dingin, tetapi tidak bisa menjadi pengukur suhu yang handal. Untuk mengetahui suhu yang handal, maka kita harus menggunakan termometer karena suhu tersebut harus diukur menggunakan kualitatif, bukan kuantitatif. Oke. Tadi sudah diketahui ya bahwa termometer itu digunakan sebagai alat pengukur suhu. Untuk jenis-jenis termometer sendiri itu ada 3. Nah, yang pertama adalah termometer zat cair. Di sini ada sebuah gambar ya, di sebelah kiri kalian ada sebuah gambar. Ini merupakan gambar dari termometer zat cair. Yang warna merahnya ini adalah zat cairnya. Nah, apabila suhunya panas, maka dia akan naik. Ya,
dia akan naik, kemudian kalau misalnya dia dingin, maka dia akan turun. Biasanya untuk yang warna merah atau yang berupa zat cair ini, itu ada alkohol sama air raksa. Dan biasanya untuk termometer zat cair ini digunakan dua termometer yang biasa kita gunakan, yaitu ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa termometer zat cair ini, zat cairnya itu ada dua macam ya. Ada air raksa sama alkohol. Nah, apa sih perbedaannya air raksa sama alkohol? Nah, berikut ini ada slide perbedaan air raksa sama alkohol. Untuk air raksa sendiri yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Kemudian membeku pada suhu rendah atau minus 38 derajat Celcius. Kemudian mendidih pada suhu yang lebih tinggi atau lebih dari 350 derajat Celcius. Kemudian raksa ini sangat beracun, jadi ketika kalian menggunakan termometer yang zat cairnya itu berupa air raksa, maka kalian harus hati-hati, karena kalau misalnya termometernya pecah, maka akan sangat berbahaya bagi kalian. Nah, sedangkan untuk alkohol sendiri biasanya diberi pewarna biru atau merah. Kemudian rentang suhunya yang dapat diukur tergantung dengan jenis alkohol yang digunakan. Contohnya yang ini, alkohol toluen. Itu rentangnya minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian untuk etil alkohol, rentangnya dari 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian ini ada jenis termometer. Yang kedua sama yang ketiga. Untuk yang kedua adalah termometer bimetal dan yang ketiga adalah termometer kristal cair. Untuk termometer bimetal, kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri kalian. Ini ada sebuah logam, kemudian ada seseorang juga yang memegang logam tersebut. Nah, apabila logam ini mengalami perubahan suhu, kemudian didekatkan satu sama lainnya, maka yang kita pegang itu akan melengkung. Kenapa bisa melengkung? Iya, dia bisa melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Jadi kalau kalian menggunakan bimetal, maka apabila termometer ini apabila lingkungan ini mengalami perubahan suhu, maka termometer bimetal ini akan melengkung. Kemudian bagaimana dengan termometer kristal cair? Untuk termometer kristal cair ini dia terbuat dari plastik yang tipis. Nah, terus di sini kalian perhatikan, ada di sebelah kanan ya. Ini orang sedang menggunakan termometer kristal cair. Jadi kalau misalnya ada perubahan suhu, maka termometer ini akan menunjukkan warna yang berbeda. Biasanya untuk termometer kristal cair ini digunakan untuk mengukur suhu di akuarium dan juga bisa untuk mengukur suhu tubuh kalian. Selanjutnya, kita sudah bahas termometer. Sekarang, berapa sih skala suhunya termometer sendiri? Ada yang tahu nggak? Ya, kalian udah pasti tahu ya, bahwa untuk skala termometer sendiri itu ada 4. Nah, ini dia. Jadi, skala suhu itu ada Celcius, ada Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Masing-masing memiliki titik beku air sama titik didih air yang berbeda. Kalian bisa lihat gambar atau di layar kalian masing-masing bahwa untuk skala yang Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius, kemudian titik didih airnya 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit, titik bekunya 30 derajat Fahrenheit, kemudian titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, titik beku airnya 273 Kelvin, dan untuk titik didih airnya 373 Kelvin. Sedangkan Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur, dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Nah, terus bisa kalian lihat di sini, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dia menuliskan derajat di sini ya, ada derajatnya. Kenapa Kelvin tidak dituliskan derajatnya? Karena Kelvin itu menggunakan 0 mutlak sehingga tidak menggunakan penulisan derajat. Kemudian tadi kita sudah belajar skala suhu. Nah, apabila dijadikan perbandingan skala suhu menurut matematika, Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit,
dibanding Kelvin, yaitu 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding dengan 100, yaitu 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Perbandingan ini digunakan untuk mengkonversi masing-masing skala suhu. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan konversi skala suhu termometer. Ini merupakan rumus-rumus, kalian bisa catat masing-masing di buku catatan kalian. Jangan lupa untuk dicatat, karena ini sangat penting sekali saat kalian mau mengkonversi skala suhu termometer. Misalnya apabila kalian menggunakan skala suhu Celcius mau ke reamor, maka menggunakan rumus ini 4/5 dikali Celcius yang kalian hasil pengukuran yang kalian lihat. Dan begitu seterusnya apabila Fahrenheit ke Celcius, ini rumusnya, kemudian reamor ke Celcius, ini rumusnya. Jadi, jangan lupa dicatat ya anak-anak semua. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal. Yang pertama, tentukan 45 derajat Celcius menjadi ke skala Fahrenheit. Tadi menggunakan rumus Celcius ke Fahrenheit itu rumusnya 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32 derajat Celcius. Jadi yang diketahui ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam rumus ini ya, jadi 45 derajat Celcius. Sehingga setelah kita masukin angkanya ke dalam rumus, sama dengan 9/5 dikali 45 derajat Celcius ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Oke, sampai di sini sudah paham ya anak-anak. Untuk contoh soal yang lain kalian bisa cari-cari atau kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing, di buku paket kalian masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu perubahan akibat suhu. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk perubahan akibat suhu ini kalian akan mempelajari tentang pemuaian. Nah, kemudian apa yang terjadi pada suhu jika suhunya berubah? Apa yang terjadi? Iya, yang tadi. Bahwa benda jika suhunya berubah, maka akan terjadi pemuaian. Untuk pemuaian sendiri ada 3, yaitu ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan gas. Untuk yang pertama itu adalah pemuaian zat padat. Untuk pemuaian zat padat sendiri memang tidak terlalu terlihat ya pemuaiannya sendiri. Dan untuk pemuaian zat padat ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume zat padat. Untuk pemuaian panjang zat padat, kalian bisa lihat ada gambar di sebelah kiri kalian. Nah, di sini ada anak panah, kemudian di sini ada lingkaran. Nah, kenapa ini dikasih lingkaran? Karena gambar ini menunjukkan contoh dari pemuaian panjang zat padat. Kenapa? Kita bisa lihat ya bahwa di lingkaran ini antara rel satu dengan rel yang lain itu tidak saling rapat. Ya, karena tidak saling rapat itu untuk mencegah penyusutan atau pemuaian. Sehingga ketika melengkung atau menyusut, rel kereta api itu tidak cepat rusak atau tidak cepat terlepas dari bautnya. Jadi untuk pemuaian panjang zat padat kalian bisa lihat di sini bahwa adalah besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat merupakan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kemudian, untuk pemuaian panjang zat padat sendiri, contohnya ada pada gambar berikut ini. Bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Contohnya, ketika kita menggunakan bahan kaca biasa, maka koefisien muai panjangnya adalah 0,000009 per derajat Celcius. Begitu seterusnya, kalian bisa lihat dan baca sendiri-sendiri ya. Kita lanjut pada pemuaian luas dan volume zat padat.
Kita bisa lihat di sini bahwa di sebelah kiri adalah pemuaian luas, kemudian di sebelah kanan merupakan pemuaian volume zat padat. Untuk pemuaian luas sama pemuaian volume zat padat itu sama-sama dipanaskan untuk perubahan suhunya. Jadi ketika sebelum dipanaskan ya luasnya sekian. Ya, dia masih kecil ya. Kemudian setelah dipanaskan, ternyata dia tambah lebar. Ya, luasnya tambah luas sekali. Begitu juga dengan volume. Yang volumenya awalnya kecil menjadi volumenya besar setelah dipanaskan. Untuk pemuaian luas sendiri yaitu jika zat padat tersebut mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, kemudian dipanasi, tentu baik panjang maupun lebarnya mengalami pemuaian. Atau dengan kata lain, luas zat padat tersebut mengalami pemuaian. Koefisien muai pada pemuaian luas ini disebut dengan koefisien muai luas yang diberi lambang beta. Sedangkan untuk pemuaian volume zat padat yang mempunyai bentuk ruang jika dipanaskan mengalami pemuaian volume. Koefisien pemuaian pada pemuaian volume ini disebut dengan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang yang diberi lambang gamma. Adapun untuk rumus-rumusnya pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume, kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing bahwa untuk pemuaian panjang sendiri rumusnya yaitu delta L sama dengan delta 0 alfa dikali delta T dan L sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. Di mana keterangannya kalian bisa lihat atau bisa kalian baca pada layar. Kemudian untuk rumus pemuaian luas sendiri yaitu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Dan A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T tutup kurung, di mana keterangannya bisa kalian lihat. Dan harus kalian ketahui tadi bahwa pemuaian luas itu 2 dikali pemuaian panjang. Makanya sini ada beta sama dengan 2 alfa. Sedangkan untuk rumus pemuaian volume yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dan V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung. Untuk pemuaian volume sendiri sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa pemuaian volume itu sama dengan 3 dikali panjangnya pemuaian panjang. Sehingga gamma sama dengan 3 alfa. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal pemuaian panjang. Nah, kita baca bersama-sama. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Jadi kita bisa ketahui bahwa panjangnya sendiri yaitu 1000 cm. Kemudian perubahan suhunya dengan lambang delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Untuk pemuaian panjangnya sendiri dengan lambang alfa sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan untuk pemuaian panjang ini kalian bisa lihat di tabel yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah berapa pertambahan panjang, jadi delta L-nya yang ditanya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. L sama dengan ini L0-nya kita kalikan ke dalam, yaitu L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian L0-nya pindah ruas ke kiri, jadinya L sama dengan L0 sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. 1000 dikali 12 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 hasilnya 0,6. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,6 cm. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Kita baca bersama-sama lagi. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Nah, kita bisa ketahui bahwa untuk suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius dan ketika suhunya dinaikkan menjadi suhu akhirnya ya sejadinya 90 derajat Celcius dan untuk luas besinya sendiri 10 meter persegi. Untuk delta T-nya sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, jadinya 90 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Untuk muai panjangnya sendiri 0,000012 per derajat Celcius. Dan kita perlu ketahui yang tadi bahwa kalau misalnya pemuaian luas adalah 2 dikali pemuaian panjang. Sehingga beta sama dengan 2 dikali alfa. 2 dikali 0,000012 per derajat Celcius. Hasilnya 0,000024 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah A atau luas setelah suhunya dinaikkan. Maka kita bisa menggunakan rumus A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Kita langsung masukkan angka yang sudah kita ketahui. A sama dengan 10 meter persegi dalam kurung 1 ditambah 0,000024 per derajat Celcius dikali 60 derajat Celcius. Kemudian yang ini kita kalikan terlebih dahulu menjadi sama dengan A sama dengan 10 dalam kurung 1 ditambah 0,00144 dalam kurung, sehingga ketika kita 10-nya ini dikalikan ke dalam, A sama dengan 10 ditambah 1,00144, sehingga luasnya adalah 11,0144. Jadi ini 11 ya anak-anak semua, ini 10 kan ditambah 1, jadi ini jadi luas plat besi setelah dipanaskan adalah 11,0144 meter persegi. Ya, dipahamin dulu. Oke, dilihat dulu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pemuaian volume. Kita baca lagi bersama-sama. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Kita bisa ketahui bahwa volumenya itu 1 liter, kemudian suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 75 derajat Celcius. Bisa kita cari perubahan suhunya bahwa delta T sama dengan 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Untuk gamanya sendiri adalah 3 dikali muai panjang sama dengan 3 dikali 2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius sama dengan 6 dikali 10 min 5 per derajat Celcius. Yang kita cari adalah volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius, maka kita bisa menggunakan rumus ini. V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung. Kita langsung masukkan angkanya ke dalam rumus. V sama dengan 1 dalam kurung 1 liter ditambah 6 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Sehingga V sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 3 tutup kurung 1 ini, kemudian kita jabarkan yang 3 kali 10 pangkat min 3 menjadi V sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 0,003 tutup kurung. Satunya kita kalikan ke dalam, masing-masing kalikan ke dalam. Maka V sama dengan 1 ditambah 1,003. Sehingga V-nya sama dengan 2,003 liter.
Jadi di sini adalah 2 ya. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 2,003 liter. Jangan lupa untuk contoh-contoh soal yang telah diberikan Ibu dicatat pada buku catatan kalian masing-masing ya. Kemudian kita beralih pada materi berikutnya, yaitu pemuaian zat cair dan gas. Di sini kita bisa lihat bahwa di kiri ini adalah pemuaian zat cair, kemudian di sebelah kanan adalah pemuaian gas. Untuk pemuaian zat cair sendiri, kalian bisa lihat di sini ada gambar sirup yang tidak penuh dari botol kaca tersebut. Nah, kita biasanya melihat di supermarket, misalnya kecap, sirup, atau minuman-minuman yang lain yang ternyata tidak penuh, tidak sesuai dengan kemasannya. Itu bukan berarti perusahaannya pelit ya, anak-anak. Itu karena kenapa bisa tidak penuh? Karena untuk mencegah pemuaian. Apabila terjadi pemuaian, zat cair itu nanti akan merembes zat cair ini akan keluar. Nah, sehingga supaya tidak mengalami pemuaian, akibat dari pemuaian, makanya zat cair atau air minum yang kita beli itu tidak penuh dari botolnya atau dari tempatnya. Jadi bisa dijelaskan bahwa pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Lanjut untuk pemuaian gas. Di sini ada gambar bahwa orang ini sedang memompa ban ya, atau memompa ban mobil atau memompa ban kendaraan. Nah, di sini adalah memompa ban tersebut sebagai salah satu contoh dari pemuaian gas. Jadi, ketika kalian memompa ban sepeda kalian atau memompa motor atau kendaraan lainnya, kalian harus memperhatikan besar atau ruang yang terdapat di dalam ban tersebut. Kenapa harus memperhatikan itu? Karena jika kalian terlalu penuh mengisi gas ke dalam ban, ketika terjadi pemuaian, maka ban itu akan meledak. Sehingga kalian harus mengetahui ukuran dari ban tersebut. Jadi ketika kalian mengisi pompanya itu tidak terlalu keras bannya, juga tidak terlalu kempes bannya. Jadi bisa kalian bisa dijelaskan bahwa pemuaian gas sendiri yaitu ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di aplikasi Moodle di akun masing-masing. Kemudian mohon maaf bahwa kalau Ibu ada salah, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat aplikasi Moodle atau ke WA grup ya. Sebelum kita selesai pada pelajaran hari ini, kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.